Malam itu, aku dan Mahesa pun berada dalam satu kamar, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Mahesa benar-benar telah mampu menghipnotisku dengan pesonanya yang indah, dan aku merasa enggan untuk jauh-jauh darinya. Jadi Mas Ali mau cerita tentang apa? Tanya Mahesa, memecah keheningan yang tercipta sesaat tadi. Sebenarnya, aku menikah bukan atas keinginanku sendiri. Aku menikah karena dijodohkan oleh orang tuaku. Jadi karena itu, aku tak pernah mencintai istriku. Aku memulai ceritaku. Bahkan setelah Mas Ali hidup selama bertahun-tahun bersama istri Mas Ali, bahkan hingga kalian sudah punya 2 anak, tanya Mahesa dengan nada tak percayanya. Iya, ini bukan soal berapa lama kami telah bersama, tapi ini soal perasaan. Dan lagi pula, aku aku memang tidak pernah merasa tertarik pada perempuan. Balasku terbata. Maksud Mas Ali? Tanya Mahesa dengan nada heran. Sebenarnya, aku aku ini seorang gay. Suaraku bergetar. Berkerut kening Mahesa mendengar kalimatku barusan. Entah ia tak percaya, entah ia kaget, dan entah apa yang ia rasakan sebenarnya mendengar pengakuanku tersebut. Aku hampir nggak percaya loh mas, soalnya Mas Ali terlihat gagah dan tampan. Dan lagi pula, Mas Ali juga sudah punya anak dan istri. Masa iya Mas Ali ini seorang gay? Mahesa berucap juga akhirnya, setelah cukup lama ia menatapku tanpa kedip. Ya, mau gimana lagi? Itu memang kenyataannya, Mahesa. Lagi pula, nggak ada salahnya kan seorang pria gay itu menikah dan juga punya anak. Ucapku pelan. Nggak salah sih, Mas. Tapi selama yang aku tahu, biasanya pria gay itu lebih memilih hidup lajang dan lebih menikmati kesendiriannya. Balas Mahesa. Kamu sepertinya sudah cukup berpengalaman soal pria gay. Ucapku sambil kali ini ku beranikan diri menatap Mahesa. Berpengalaman sih enggak mas. Hanya saja selama saya bekerja di pulau ini, ada sih beberapa orang pria gay yang minta ditemani sama saya untuk keliling pulau ini. Jelas Mahesa. Mereka ada yang ngajak kamu tidur nggak? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Karena jawaban Mahesa adalah harapan besar bagiku. Rata-rata sih iya mas, balas Mahesa lugas. Dan kamu mau? Tanyaku semakin penasaran. Ya tergantung bayarannya mas. Bagi saya yang penting uangnya, dan itu merupakan bagian dari pekerjaan saya. Balas Mahesa terdengar jujur. Entah mengapa aku merasa lega mendengar jawaban Mahesa barusan. Rasanya harapanku semakin besar untuk bisa mendapatkan Mahesa malam itu. Aku akan bersedia membayar Mahesa berapapun jika ia mau menemaniku tidur malam ini dan malam-malam selanjutnya. Kalau aku yang bayar kamu, kamu mau nggak? Tanyaku akhirnya menawarkan. Memangnya Mas Ali tertarik sama saya? Tanya Mahesa balik. Aku akan bayar berapa aja Mahesa, asal kamu mau tidur denganku. Ucapku jujur. Kali ini Mahesa tersenyum. Senyum yang sangat manis. Senyum itu begitu indah. Kalau Mas Ali mau bayar saya pasti bersedia lah mas. Yang penting uangnya mas. Mahesa berucap juga akhirnya. Aku jadi penasaran. Sebenarnya kamu ini laki-laki normal kan? Tanyaku beberapa saat kemudian. Saat itu kami sudah selesai mandi dan makan malam. Aku ini laki-laki tulen mas. Aku juga udah punya pacar cewek. Tapi
Bagiku yang penting itu aku bisa menghasilkan uang, selama hal itu tidak merugikan saya. Balas Mahesa. Jadi sampai kapan kamu akan menjalani pekerjaan seperti ini? Tanyaku lagi. Aku juga nggak tahu pasti, Mas. Yang pasti selama aku belum menikah, aku akan tetap menjalani pekerjaan ini. Tapi kalau nanti aku sudah menikah, mungkin aku akan coba buka usaha lain, Mas. Jelas Mahesa. Kamu yakin bisa terlepas dari semua ini begitu saja? Aku bertanya lagi. Saya yakin, Mas. Tuh, saya nggak benar-benar menikmati hal ini. Bagi saya, ini hanya sebuah pekerjaan tambahan. Balas Mahesa. Dari sekian banyak cowok gay yang pernah kamu temani, ada nggak yang coba balik lagi ke pulau ini untuk menemui kamu? Tanyaku kemudian. Ada sih beberapa orang. Emangnya kenapa, Mas? Balas Mahesa. Nggak apa-apa sih. Biasanya kalau cowok gay sudah merasa tertarik dengan seorang cowok, apalagi cowok segagah kamu, mereka nggak akan berhenti begitu saja. Mereka pasti akan berusaha untuk bisa memiliki kamu selamanya. Jelasku. Ada sih yang bahkan ngajak aku ikut sama dia, tinggal sama dia, dan hidup dibiayai olehnya. Tapi aku jelas menolak lah. Aku punya kehidupan yang nggak mungkin orang lain bisa mencampurinya. Balas Mahesa. Baguslah kalau begitu. Itu artinya kamu benar-benar punya prinsip, ucapku pelan. Padahal sebenarnya aku juga punya niat untuk menawari Mahesa hidup bersamaku dan membiayai kehidupannya. Namun mendengar ketegasan Mahesa tadi, aku pun segera mengurungkan niatku tersebut. Aku memang telah jatuh cinta pada Mahesa dengan segala pesonanya yang sangat menawan. Tapi untuk berharap bisa memilikinya selamanya, rasanya hal itu memang cukup mustahil. Namun setidaknya malam ini dan beberapa malam ke depan, aku bisa menghabiskan waktu berdua bersama Mahesa. Aku punya kesempatan untuk menikmati indahnya kebersamaanku bersama Mahesa. Malam itu, aku pun mengajak Mahesa untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Tentu saja setelah kami sepakat mengenai harga yang harus aku bayar. Mahesa memang sudah cukup berpengalaman. Ia juga sangat mahir membuaiku dengan segala pelayan indahnya. Aku pun teranyut dalam pesona Mahesa yang sangat indah. Aku ingin menghabiskan malam itu hanya berdua bersama Mahesa. Bagiku, Mahesa adalah sebuah mahakarya yang sungguh sempurna. Segala pesonanya memancar dalam setiap lekukan keindahan tubuhnya. Dan aku begitu mengaguminya. Sungguh, Mahesa adalah laki-laki terindah yang mampu menawanku dalam dekapan keutuhan cinta yang sempurna. Kucurahkan segala rasa cintaku untuk Mahesa. Kutumpahkan segala kekagumanku padanya. Aku tak ingin melepaskannya, meski hanya sedetik. Dia hanya milikku malam ini. Jadi kita kemana selanjutnya? Tanyaku pada Mahesa saat kami baru saja selesai mandi dan sarapan pagi itu. Kita bisa ke pantai selanjutnya, balas Mahesa. Seberapa jauh? Tanyaku. Lumayan sih, apalagi jalannya juga sudah mulai banyak yang berlobang, balas Mahesa. Bukannya semakin berlobang semakin asik. Celotehku merasa sangat akrab. Bagiku saat ini, Mahesa adalah bagian dari hidupku. Tergantung lubangnya lah, Mas, balas Mahesa ikut bercanda. Kalau lubangnya semalam, suka nggak? Tanyaku masih dengan nada berceloteh. Suka sih, tapi goyangannya masih terasa kaku, kurang bergetar, balas Mahesa.
Oh gitu, kamu rasakan aja nanti malam goyangan yang sebenarnya. Ucapku merasa tertantang. Memangnya Mas Ali masih mau? Tanya Mesa. Ya maulah, kamu tuh luar biasa loh Mesa. Kamu sangat hebat dalam hal itu ternyata, balasku. Sebenarnya Mas Ali juga cukup hebat, cuma kurang di goyangannya aja, ucap Mahesa. Oke, nanti malam kita buktikan ya. Balasku tak mau kalah. Emangnya Mas Ali mau berapa malam lagi bersama saya? Tanya Mahesa kemudian. Kali ini terdengar serius. 2 malam lagi, jawabku tegas. Meski sebenarnya aku ingin lebih lama berada di sini bersama kamu. Tapi 3 hari lagi aku sudah mulai masuk kerja. Jadi lusa aku sudah harus pulang. Lanjutku sedikit menjelaskan. Kalau aku sih berapa lama pun Mas Ali di sini, aku siap selama uangnya tetap mengalir. Balas Mahesa santai. Nantilah kapan-kapan aku kesini lagi. Jika perlu, aku ambil cuti tahunanku untuk bisa menghabiskan waktuku bersama kamu di sini. Ucapku yakin. Jangan lama-lama ya, nanti kalau kelamaan aku keburu nikah. Kalau aku udah nikah, Mas Ali nggak bisa menyewa aku lagi seperti ini. Balas Mahesa terdengar sangat akrab. Nanti aku kabari lagi. Ucapku penuh keyakinan. Aku memang sudah menyusun rencana dalam pikiranku untuk bisa kembali lagi ke sini, menemui Mahesa. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke pantai berikutnya. Kami pun terasa semakin dekat. Sepanjang perjalanan naik motor, aku enggan melepaskan tanganku dari tubuh kekar Mahesa. Aku tak pedulikan tatapan aneh orang-orang di jalan. Toh mereka juga tak mengenali kami. Lagi pula, sepanjang perjalanan juga cukup sunyi. Sesampai di pantai, kami menikmati pemandangan alam pantai itu beberapa saat. Lalu kemudian, aku pun segera mengajak Mahesa untuk mencari penginapan terdekat. Ini masih siang loh mas, ujar Mahesa heran. Nggak apa-apa Mahesa, aku lebih suka menghabiskan waktu berdua bersama kamu di dalam penginapan daripada buang-buang waktu melihat pemandangan di luar sini. Jelasku. Kenapa? Tanya Mahesa berbasa-basi. Karena kamu jauh lebih indah dari semua pemandangan di pantai ini Mahesa, ucapku yakin. Mas Ali mau merayuku ya, balas Mahesa. Aku hanya berusaha untuk jujur tentang perasaanku padamu, Mahesa, karena aku memang telah jatuh cinta sama kamu. Ucapku apa adanya. Cinta seperti itu tidak akan sampai kemana-mana, Mas. Hanya akan berujung pada sebuah penyesalan. Jadi lebih baik Mas Ali kubur saja perasaan itu sebelum semuanya terlambat. Balas Mahesa. Sudah terlambat, Mahesa. Aku sudah terlanjur memupuknya, dan aku tak ingin membunuhnya. Karena bagiku, rasa ini terlalu indah. Ucapku penuh perasaan. Tapi itu akan menyakiti hati Mas Ali sendiri, balas Mahesa. Aku tak peduli. Sekalipun aku harus terbunuh oleh rasa cintaku padamu, aku rela. Aku rela mengorbankan apa saja, hanya untuk bisa menikmati semua rasa ini. Ucapku yakin. Tapi ini hanya bersifat sementara, Mas. Setelah ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Balas Mahesa sedikit pilu. Aku tetap tak peduli, Mahesa. Percuma kamu mengingatkanku akan hal itu. Aku sudah siap dengan segala risikonya. Jadi, biarkan aku nikmati saat-saat indahku bersama kamu, meski hanya untuk sementara. Ucapku terdengar bak seorang penyair. Kenapa? Mahesa bertanya tanpa sebab. Karena bukankah hidup ini sebenarnya hanya sementara? Enggak ada yang abadi di dunia ini.
Apapun yang kita miliki, pada akhirnya ya juga akan terlepas. Jadi lebih baik nikmati saja apa yang bisa kita nikmati dengan apa yang kita punya saat ini. Dan saat ini, aku punya kamu Mahesa, jadi biarkan aku menikmatinya. Balasku cukup panjang, tapi nggak terlalu lebar sih. Dan Mahesa bungkam. Entah ia membenarkan kalimatku barusan, entah ia sedang memikirkan hal lain. Aku juga nggak terlalu peduli. Bukankah sejak awal aku memang tidak pernah peduli dengan perasaan Mahesa padaku? Aku juga tak ingin tahu, dan tak ingin mencari tahunya. Aku hanya tahu tentang perasaanku padanya. Aku hanya peduli tentang rasa yang tumbuh di hatiku untuknya. Kalau begitu, keputusanku untuk mendekati Mas Ali waktu itu adalah sebuah kesalahan. Ucap Mahesa tiba-tiba. Kenapa kamu menyimpulkannya seperti itu? Tanyaku dengan nada heran. Karena kalau seandainya aku tidak mendekati Mas Ali waktu itu, kita sudah pasti tidak akan saling kenal, dan sudah pasti juga Mas Ali tidak akan jatuh cinta padaku. Jelas Mahesa terdengar lirih. Tapi bukankah itu memang sudah menjadi bagian pekerjaanmu? Tanyaku lebih lanjut. Ya, tadinya aku pikir Mas Ali sama dengan para pengunjung lainnya, hanya butuh teman untuk berkeliling pulau ini. Meskipun Mas Ali sudah mengaku kalau Mas Ali adalah seorang gay, aku masih menganggapnya hal biasa. Karena aku memang pernah mendapatkan pengunjung yang juga seorang gay. Ucapan Mahesa tak bisa aku jabarkan. Lalu apa yang membuat aku berbeda? Tanyaku tanpa makna. Semua yang Mas Ali lakukan padaku itu terasa benar-benar tulus. Mas Ali benar-benar tampil apa adanya. Gak ada yang dibuat-buat. Mas Ali selalu jadi diri sendiri. Dan itu yang membuat Mas Ali berbeda. Itu juga yang membuat aku merasa terkesan. Jelas Mahesa yang masih belum bisa aku maknai. Maksud kamu apa sih sebenarnya Mahesa? Jangan buat aku semakin bingung. Ucapku apa adanya, karena aku benar-benar belum mengerti maksud Mahesa sebenarnya. Bukan hanya Mas Ali yang akan menanggung sakitnya jika kita tetap melanjutkan kebersamaan yang hanya bersifat sementara ini, tapi aku juga. Ucapan Mahesa terhenti. Ia terlihat menarik napas panjang, lalu dihempaskannya napas itu dengan berat. Sejujurnya, aku mungkin juga telah jatuh cinta pada Mas Ali. Ketulusan dan kesan indah yang Mas Ali berikan tidak pernah aku temukan pada siapapun sebelumnya. Dan hal itu sungguh membuat aku merasa terkesan. Aku mulai menyayangi Mas Ali. Tapi aku tidak ingin terlarut lebih dalam lagi. Untuk itu aku berharap Mas Ali mau membunuh semua rasa itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kalimat Mahesa yang panjang kali lebar itu benar-benar mampu membungkamku. Aku terdiam, aku bingung, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bahagia menyadari kalau Mahesa juga menyayangiku. Tapi seperti yang Mahesa katakan, hal itu pada akhirnya hanya akan menyakiti kami berdua. Awalnya aku tidak terlalu peduli, karena aku pikir hanya aku yang akan tersakiti. Tapi setelah aku tahu kalau Mahesa juga merasa tersakiti, tiba-tiba saja aku merasa bersalah. Kalau begitu, keputusanmu untuk mendekatiku waktu itu memang benar-benar sebuah kesalahan. Ucapku akhirnya tanpa sadar. Mahesa menolehku, lalu tersenyum kecut. Bahkan senyum kecut itu pun terlihat manis di mataku. Mahesa, tidak cukupkah hanya aku yang jatuh cinta padamu?
Mengapa kamu juga harus terlarut di dalamnya? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.